Hadis pada masa Rasulullah. Proses terjadinya hadis, sahabat menerima langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, sahabat bertemu dengan Nabi dan Nabi menyampaikan hadis, kemudian diterima langsung oleh sahabat. Yang hadis itu apa segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan, atau ketetapan. Ketika Nabi berkata, ketika Nabi berbuat, ya maka itu diterima langsung oleh sahabat dari Nabi. Ya, itulah yang proses terjadinya hadis. Nabi sebagai sumber hadis menyampaikan kepada sahabat, sahabat kemudian menyampaikan kepada generasi selanjutnya. Ya. Proses terjadinya hadis, ya, munculnya hadis itu bisa kita lihat pada majelis Rasulullah. Nah, sahabat itu mempelajari dan menghafalnya. Rasulullah banyak mengadakan pengajian-pengajian, majelis-majelis, ya, baik itu di masjid atau ketika dalam perjalanan atau di pasar. Ya, ketika beliau mukim berada di rumah atau yang lainnya, Nabi juga ada mengadakan majelis-majelis atau pertemuan-pertemuan. Ya. Dan pada saat itu sahabat langsung mempelajari dan menghafalkan hadis tersebut. Kemudian hadis itu muncul pada peristiwa yang dialami Rasulullah. Lalu beliau menjelaskan hukumnya. Nah, seperti di sini hadis yang berasal dari Abu Burdah ibnu Niyar bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, bahwasanya ada, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melewati seorang penjual makanan, seorang penjual makanan. Lantas beliau bertanya, bagaimana caranya engkau berjualan? Ya, kemudian maka pedagang itu menjelaskan dengan cara memasukkan tangannya itu ke dalam tumpukan makanan tersebut. Namun ketika tangannya itu ditarik keluar, terlihat tangan tersebut basah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Laisa minna man ghassana," bukan termasuk golongan kami orang-orang yang menipu. Nah, pada peristiwa ini Nabi itu berjalan-jalan di pasar. Nabi melihat bagaimana seorang penjual itu menjual. Ternyata ada unsur gharar, ada unsur penipuan. Ya, di dalam makanan itu dicampur dengan air. Ya, ketika pedagang ini memasukkan tangannya ke dalam kantong yang berisi makanan, kemudian mengangkatnya, menariknya keluar, itu terlihat tangannya basah. Ini kan ada penipuan, atau dalam bermuamalah namanya gharar, adalah penipuan. Maka Nabi bersabda, nah ini kan pada peristiwa yang dialami Rasul, lalu beliau langsung menjelaskan hukumnya, bahwa tidak haram, tidak boleh melakukan penipuan di dalam rangka jual beli. Ya. Kemudian hadis itu muncul pada peristiwa yang dialami Rasulullah dan disaksikan oleh para sahabat. Itu sangat banyak peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah yang disaksikan oleh para sahabat. Sahabat bisa menyaksikan Rasulullah melakukan sesuatu perbuatan dan seringkali berkaitan dengan tata cara pelaksanaan ibadah. Di sini peristiwa yang dialami Rasulullah kemudian disaksikan oleh para contoh di sini yaitu sahabat menyaksikan Rasulullah melakukan suatu perbuatan dan seringkali berkaitan dengan tata cara pelaksanaan ibadah, dan sahabat menyampaikan kepada generasi selanjutnya. Contoh dialog Rasul dengan Jibril mengenai masalah iman, masalah Islam dan ihsan. Dialog antara Jibril dengan Rasulullah. Ini kan peristiwa yang dialami Rasulullah disaksikan oleh sahabat. Ketika Jibril
ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, mahwal Islam, mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan. Ini kan disaksikan langsung oleh sahabat. Kemudian ada juga pada peristiwa yang dialami sahabat, lalu mereka tanyakan hukumnya itu kepada Rasulullah. Ya, ini sangat banyak contoh-contohnya. Ya, yang mana proses hadis ini terjadi hadis sahabat itu menerima langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti teguran terhadap seorang petugas yang telah melakukan korupsi, teguran langsung dari Rasulullah serupa penerimaan hadiah dari masyarakat ketika bertugas mengumpulkan zakat. Dan ada kalanya Rasulullah mendengar seorang sahabat, ya, dari Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab contohnya, dia menyaksikan seorang sedang berwuduk untuk sholat, namun dia melakukan tanpa membasuh kuku kakinya dilihat oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyuruh seseorang tersebut suruh mengulang wuduknya, sempurnakanlah wuduknya, kemudian sholat. Nah, itu sangat banyak contoh-contoh hadisnya. Kalau kita lihat di kitab-kitab hadis, Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan kitab-kitab yang lain sebagainya. Kemudian metode Nabi menyampaikan hadis. Metode cara Nabi menyampaikan suatu hadis itu tidak beruntun, namun sedikit-sedikit agar meresap dalam hati sahabat, sedikit-sedikit menjadi bukit. Nah, sederhana dan bukan itu panjang lebar. Ini kan sama dengan metode, makanya ada mata kuliah itu hadis tarbawi, yang mana metode Nabi menyampaikan hadis ini juga digunakan sebagai metode dasar dalam pendidikan. Ya, seperti tidak beruntun, karena cara Nabi itu efektif, efisien. Ya, metode-metode yang ada sekarang sudah dipraktekkan oleh Nabi. Nanti dipelajari lebih dalam melalui hadis tarbawi, tidak beruntun namun sedikit-sedikit akan meresap dalam hati sahabat, sederhana, kemudian bukan panjang lebar. Ya, dari Aisyah itu berkata bahwasanya Nabi berkata, nah itu yang sederhana dan tidak panjang lebar. Ini maksud dari dalam hadis ini. Kemudian Nabi itu sering mengulang agar mudah dihafal, lancar kaji, itu karena diulang. Nah, Nabi menyampaikan hadis di masjid, pasar, perjalanan safar, ketika beliau mukim berada di rumah. Ya, prinsipnya lancar kaji itu karena diulang-ulang. Nah, seperti hadis ini dari Sunan At-Tirmizi, bahwasanya dari Anas bin Malik berkata, karena bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yu'idul kalimah, mengulangi ucapannya itu salah sampai dengan 3 kali, ditaqala anhu, agar mudah untuk dihafal. Ya. Dan cara sahabat itu menerima hadis, adalah yang langsung menerima hadis itu dari sahabat. Ya, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, ada yang tidak langsung itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sebabnya? Karena tidak langsung, ya karena kesibukan itu tugas sehari-hari yang dilaksanakan oleh sahabat, seperti Umar contohnya, ya sibuk di dalam pemerintahan, ya dalam hal berdagang, Abu Bakar dan lain sebagainya, mengurus perkara orang-orang Muslim, sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Nah, makanya ya, kita ada sahabat Nabi seperti Abu Hurairah. Kenapa lebih banyak meriwayatkan hadis itu dari sahabat yang lainnya? Ya karena tidak sesibuk sahabat. Ya karena dia tidak menikah dalam sejarahnya, dan juga dia pembantu Nabi, selalu mendampingi Nabi, dan tidak disebutkan oleh keluarga, ya, atau pekerjaan-pekerjaan
yang lainnya. Oleh karena itu banyak meriwayatkan hadis dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian ada tempat domisilinya yang jauh dari Nabi SAW seperti Umar bin Khattab dan tetangga Ansarnya yang bergantian itu mengikuti majelis Nabi SAW. Kemudian ada juga yang malu bertanya langsung kepada Nabi SAW karena menyangkut itu masalah pribadi. Hadis yang dari Muhammad ibn al-Hanafiyah berkata, qala Ali, dialami sahabat itu biasanya sahabat yang bersangkutan akan mengutus seorang sahabat lain untuk bertanya tentang kedudukan suatu masalah. Contoh itu peristiwa yang dialami oleh Ali radhiyallahu anhu yang menyangkut masalah madzi. Ali dia berhubungan dengan masalah madzi, bahwasanya Ali dia berkata, aku adalah seorang yang sering mengalami keluar madzi, maka aku suruh Al-Miqdad as'alu Rasulullah SAW fa amartu Al-Miqdad, maka Ali itu menyuruh Miqdad untuk menanyakan untuk menanyakan kepada Rasulullah tentang masalah makzi tersebut, keluar makzi tersebut kepada Rasul. Maka Rasul itu menjawab, fasa'alahu faqala fihi al-wudu, bahwasanya padanya harus itu berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Itu adalah malu seperti Ali malu bertanya kepada Rasul, kemudian mengutus Al-Miqdad untuk menanyakannya kepada Rasul karena menyangkut masalah pribadi. Kemudian kenapa ada hadis disampaikan secara tidak langsung dari Nabi, itu karena Nabi SAW sendiri minta tolong kepada sahabat, biasanya istri beliau, untuk menerangkan soal kewanitaan dan rumah tangga. Seperti mengurus masalah haid contohnya. Karena Nabi meminta kepada Aisyah untuk menjelaskan tentang tanda-tanda haid berhenti. Dalam hal ini Aisyah menjelaskan, ambillah sepotong kapas yang bersih, kemudian letakkan ke tempat darah. Jika kapas itu tetap putih, maka itu berarti tanda haid telah berhenti. Mengurus kebutuhan hidup, keperluan lainnya, namun tetap bisa menerima hadis tidak langsung dari Nabi dan menanyakannya kepada para sahabat lain. Yang tidak hadir bisa menanyakan materinya itu kepada yang hadir, tentang materi-materi yang diajarkan oleh Nabi. Inilah penyebab secara tidak langsung dari Nabi. Karena kesibukan tugas sehari, tempat domisili jauh, malu bertanya kepada Nabi, yang bisa diri untuk minta tolong sahabat, biasanya istrinya untuk menerangkan soal kewanitaan dan rumah tangga. Rasulullah jelas itu hidup di tengah-tengah masyarakat dan sahabatnya, dan mereka itu bergaul secara bebas dan mudah, tidak ada peraturan atau larangan dalam mempersulit para sahabat untuk bergaul dengan beliau. Seperti ada raja-raja tertentu yang tidak bergaul dengan masyarakatnya karena ada aturan-aturan tertentu. Berbeda dengan Rasulullah. Kalau bergaul pada masa Rasul, bergaul dengan Rasulullah itu tidak ada aturan, tidak ada larangan dalam mempersulit para sahabat untuk bergaul kepada Rasulullah, bergaul dengan Rasulullah. Segala perbuatan, ucapan, dan sifat Nabi itu bisa menjadi contoh yang nyata itu dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat menjadikan Nabi itu sebagai panutan dan pedoman dalam kehidupan mereka. Jika ada masalah baik dalam ibadah maupun dalam kehidupan duniawi, maka mereka akan bisa langsung bertanya kepada Nabi. Kabilah-kabilah yang tinggal jauh di luar kota Madinah pun juga selalu berkonsultasi pada Nabi dalam segala permasalahan mereka. Ada kalanya mereka itu mengirim anggota mereka untuk pergi mendatangi Nabi dan mempelajari hukum-hukum syariat agama. Dan ketika mereka kembali ke kabilahnya, mereka segera menceritakan pelajaran hadis Nabi yang baru mereka terima. Selain itu, para pedagang dari kota Madinah juga sangat berperan dalam penyebaran hadis.
Setiap mereka pergi berdagang sekaligus juga berdakwah untuk membagikan pengetahuan yang mereka peroleh dari Nabi kepada orang-orang yang mereka temui. Ya, pada saat itu penyebar luar hadis itu sangat cepat. Hal tersebut berdasar perintah Rasul pada para sahabat untuk menyebarkan apapun yang mereka ketahui dari beliau. Beliau bersabda, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikanlah olehmu apa yang berasal dariku, kendati hanya itu satu ayat. Ya, hendaklah orang yang menyaksikan hadis di antara kamu menyampaikan pada yang tidak hadir dalam majelis ini, karena boleh jadi banyak orang yang menerima hadis dari kamu lebih memahami daripada kamu sendiri yang mendengar langsung dariku. Ya, perintah tersebut membawa pengaruh yang sangat baik untuk menyebarkan hadis, karena secara bertahap seluruh masyarakat muslim baik yang berada di Madinah maupun yang di luar Madinah akan segera mengetahui hukum-hukum agama yang telah diajarkan oleh Rasulullah, meskipun sebagian dari mereka tidak memperoleh langsung dari Rasulullah. Mereka akan memperoleh dari saudara-saudara mereka yang mendengar langsung dari Rasulullah. Metode penyebaran hadis tersebut berlanjut sampai Haji Wada dan wafatnya Rasulullah. Faktor pendukung pemeliharaan hadis: kejenihan hati dan kekuatan hafalan para sahabat. Minat sahabat yang kuat terhadap agama, hadis merupakan sendi asasi yang membentuk pola pikir, sikap, dan etika sahabat. Sahabat menyadari perannya sebagai pewaris beliau dalam mengembangkan dan menyampaikan amanah. Al-ulama warisatul anbiya. Kenapa pernyataan sahabat tidak sama dalam bidang hadis? Ya, alasannya tempat tinggal yang jauh, kesibukan sehari-hari, intelektual dan kecakapan, kedekatan pergaulan dengan Nabi, masa cepat atau lambatnya itu masuk Islam. Nah, ini peta pikirannya supaya Anda lebih memahami bahwa hadis pada masa Rasul, proses muncul terjadinya hadis, metode sahabat itu menerima hadis ada secara langsung dari Rasul, ada tidak langsung. Ya, yang secara langsung itu melalui majelis Rasul, sahabat mempelajari dan menghafal hadis langsung dari Rasul. Ketika diadakan majelis dari Rasul, kemudian peristiwa yang dialami, kemudian Rasul langsung menjelaskan hukumnya kepada sahabat, kemudian peristiwa yang disaksikan sahabat, kemudian sahabat langsung ditanyakan hukumnya pada Rasul. Ada juga proses muncul atau terjadinya hadis atau metode sahabat menerima hadis ada secara tidak langsung, karena kesibukan tugas sehari-hari, tempat domisili yang jauh dari Nabi, seperti Umar bin Khattab, tetangga Ansar bergantian mengikuti majelis Nabi. Kemudian malu bertanya langsung pada Nabi karena menyangkut masalah pribadi, dan ada Nabi sendiri minta tolong pada sahabat, biasanya istri beliau, untuk menerangkan soal kewanitaan dan rumah tangga. Dan metode Nabi menyampaikan hadis ada sedikit-sedikit dan tidak beruntun agar berasal dalam hati sahabat. Kemudian ada sederhana, tidak banyak lebar, sering mengulang, agar mudah dihafal. Ini didalami dalam materi hadis tarbawi. Metode yang disampaikan Nabi ternyata dapat digunakan untuk metode pendidikan, pengajaran di sekolah atau di kampus. Nah, kenapa pernyataan sahabat tidak sama dalam bidang hadis? Tempat tinggal yang jauh, kesibukan sehari-hari, intelektual kecakapan, kedekatan pergaulan dengan Nabi, masa cepat atau lambatnya masuk Islam juga mempengaruhi. Kemudian faktor pendukung pemeliharaan hadis, ada kejenuhan hati, kekuatan hafalan para sahabat, minat sahabat yang kuat terhadap agama. Kemudian hadis, ya, sendi asasi yang membentuk pola pikir, sikap, etika sahabat. Sahabat menyadari perannya sebagai pewaris beliau dalam mengembang dan menyampaikan amanah.